Di tengah tingginya angka pengangguran di Indonesia, pekerja di negeri ini juga menghadapi banyak persoalan. Tak hanya soal upah, dugaan eksploitasi berlebihan, pelanggaran hak asasi, dan perlindungan yang tidak paripurna dari pemberi kerja menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah dugaan eksploitasi pekerja anak yang diduga dilakukan oleh Oriental Circus Indonesia. Jadi di pertengahan pelatihan itu memang seringkali suka ada perlakuan kasar gitu. Jadi semena-mena mereka aja mau tindak kekerasan gitu ya. Ya seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto yang menerima aduan tersebut mengatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengusut dugaan eksploitasi pekerja tersebut. Karena kami ingin mendapatkan informasi yang komprehensif, setelah kami mendapatkan laporan dari para korban, kami juga akan mengupayakan untuk juga mendapatkan informasi dari pihak yang dilaporkan sebagai pelaku tindakan yang tadi disampaikan. Kira-kira itu. Kapan rencananya Pak pihak Taman Safari dipanggil ke? Kami akan lakukan secepatnya, karena salah satu upayanya kami memang mencegah supaya yang praktek yang sekarang yang terjadi itu tidak terjadi lagi, dan itu harus cepat. Jadi ya mudah-mudahan dalam minggu-minggu ke depan kita sudah bisa lakukan itu. Dalam pertemuan dengan Komisi 3 DPR RI, kuasa hukum para mantan pemain sirkus Oci mengatakan telah mengirimkan surat kepada pendiri Oriental Circus Indonesia untuk menuntaskan persoalan para ex-pekerja mereka. Seingat kami pernah menyurati, kami ada bukti suratnya, yang intinya adalah kepada keluarga besar Hadi Manangsang, ini para korban antara lain namanya 1, 2, 3, 4 sampai sekian. Ini sesuai dengan rekomendasi Komnas HAM bahwa ada temuan pelanggaran HAM, bentuk pelanggarannya ini, bentuk rekomendasinya ini, yang sepaman kami itu belum pernah dilaksanakan rekomendasi itu sampai hari ini. Untuk itu kami mohon untuk bertemu dengan Bapak sekalian untuk membicarakan ini secara kekeluargaan. Kira-kira intinya begitu pimpinan sidang. Imam Nasef membacakan pernyataan Hamdan Zulfa yang kala itu menjadi kuasa hukum Oci saat Komnas HAM melakukan penelusuran atas kasus ini di tahun 1997. Dari hasil pemantauan dan rekomendasi tersebut tidak dapat dibuktikan adanya dugaan mengenai penganiayaan dan atau penyiksaan. Sebagai bentuk tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Komnas HAM bersama pihak Oci mencoba menjernihkan dan mencari tahu asal-usul anak-anak pemain sirkus dengan melakukan pencarian orang tua dari anak-anak tersebut ke berbagai lokasi yang diketahui bersama-sama oleh pihak Komnas HAM, pengawas Komnas HAM, dan pihak Oci beserta tim kuasa hukum Oci. Selain itu, untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM, dahulu pemain sirkus Oci menjalani pendidikan homeschooling dengan guru privat dikarenakan acara sirkus harus berkeliling dan berpindah-pindah lokasi. Namun setelah adanya rekomendasi Komnas HAM tersebut, pendidikan pemain Oci dilakukan di sekolah umum. Setelah semua usulan rekomendasi oleh Komnas HAM ditindaklanjuti, hasilnya telah dikomunikasikan kepada pelapor. Demikian hormat kami Dr. Hamdan Zulfa. Sekian pimpinan. Selain dugaan eksploitasi pekerja yang terjadi di Oriental Circus Indonesia, kasus penahanan ijazah karyawan UD Sentosa Sil yang telah mengundurkan diri berkembang menjadi polemik. Persoalan penahanan ijazah berkembang menjadi penyegelan gudang milik UD Sentosa Sil. Perusahaan apapun di Surabaya harus mentaati izin dan kuduk tidak membuat gaduh. Dan ternyata perusahaan ini tidak ada tanda daftar gudangnya. Sehingga hari ini kami tutup. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan. Karena itu saya selalu katakan, ketika berusaha nang Surabaya, ojo nate nglarani wong nang Surabaya. Kalau gawe perusahaan nang Surabaya, maka taati peraturan yang ada ditentukan oleh pemerintah. Tenaga kerja Indonesia adalah salah satu penggerak ekonomi negara, menjamin kesejahteraan dan